Halo dan kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Nah, seperti kita tahu ya, pasar motor di Indonesia itu didominasi sama skutik. Kalau nggak salah proporsi marketnya itu sekitar 70% ke atas lah skutik. Sisanya 30% itu direbutin oleh motor batangan atau sport. Suzuki malah sekarang berusaha mengambil hati nih para penggemar sport dengan meluncurkan satu motor yang sebenarnya revolusioner kalau diluncurin di tahun 2011. Ini adalah Gixxer 250 SF. Kenapa gue bilang revolusioner 10 tahun yang lalu? Kita bahas sekarang ya. Kita ngomong desainnya dulu deh sekarang deh. Desain. Jujur, motor ini hit and miss. Jadi ada beberapa desain yang spot on, yang kelihatan kayak big bike, tapi ada beberapa desain yang ya ampun gitu lah. Kita bahas dari depan, yuk. Sebenarnya kalau lo lihat secara fisik langsung, motornya nggak jelek, jujur aja. Apalagi yang ini tuh livery-nya livery kayak MotoGP. Jadi kalian tahu kan tahun lalu Alex Rins kan yang menang kan. Ini livery yang sama persis kayak MotoGP-nya Suzuki yang ikut balapan. Kita lihat depannya nih ya. Depannya gimana ya? Lampunya tuh memang punya garis-garis desain sebuah Suzuki. Jadi dia tipenya lampunya satu utama terus dia ngebelah gitu loh sampingnya. Kelihatan rendah, kelihatan nunduk motornya. Tapi sayangnya fairing sampingnya ini agak terlalu ke depan ya, agak terlalu gede. Jadi kayak kurang slim, kayak kurang ramping motornya. Plus, si windshield-nya ini kayak cuman mainan, kecil banget. Andai saja dia bikin agak lebih ngelengkung, lebih ke atas, jadi proteksi terhadap anginnya juga bakalan lebih bagus. Di bagian kaki-kaki sebenarnya dia cukup lumayan keker ya. Bannya kurang tebelan dikit sih, kurang lebaran dikit. Dia pakai 110, 70, ringnya 17. Kaliper rem gede, 300 dan dia sudah pakai by brake. Cuman ada cumannya lagi. Tahun 2021. Ini winker masih pakai bohlam, nggak ada LED-LED-an. Bener-bener pahe jadinya ya. Tapi ya overall sebenarnya kalau kalian lihat dari depan, ini jauh lebih keker daripada yang kalian sangka. Karena balik lagi, stance-nya dia agak nunduk, fairing-nya agak ke depan, dan lampu yang sudah full LED-nya ini juga lumayan matching kalau ngeliat dari keseluruhan depan sini. Adalah garis-garis Hayabusanya dari sebelah sini. Nah, beralih ke bagian sampingnya. Seperti tadi gue bilang ya, dia tarikannya agak memanjang. Cuman untungnya, sebuah motor Suzuki itu selalu identik dengan kualitas plastik dan cat yang baik banget. Jadi, catnya kelihatan tebel, glossnya juga pas, dan kualitas plastiknya juga solid. Matchingnya selalu solid dibandingin rivalnya. Ya, tangkinya juga kelihatan keker ya, biarpun sebenarnya ini kondom. Dia masih pakai tutup yang sudah modern juga, jadi udah nggak ada tutup yang ngejenong-jenong lagi. Logo Suzuki-nya juga dicat warna merah, balap racing lah istilahnya lah ya. Dan kursinya juga masih dual pinion, jadi nggak jadi satu lah. Ya ini motor fairing sih, harusnya seperti itu. Tapi balik lagi ke bagian belakangnya, mulai ada keanehan-keanehan yang bikin ilfeel. Satu, ini apaan? Knalpotnya, mufflernya. Muffler itu biasanya two tone. Hitam, silver, hitam, chrome, hitam, chrome agak butek, silver, atau terbalik, hitam, chrome agak butek, chrome terang. Nih, konsistennya di mana? Dan gue baru pertama kali ngelihat motor fairing, chrome-nya terang banget. Ini bukan cruiser, men. Ini motor fairing. Ya balik lagi, mungkin ini seleranya negeri Bollywood ya. Karena motor ini memang diperuntukkan untuk pasar Bollywood atau pasar India. Di bagian sininya juga kita masih lihat ini masih pakai pipa. Motor 49,3 juta harga on road-nya katanya. Ini masih pakai pipa dan menurut gue ya, buntutnya ini kurang slim, kurang ramping, kurang nukik. Masih agak ketebelan kayak ala-ala motor-motor fairing tahun 90-an akhir atau 2000-an awal. Kalian bro sendiri deh, coba lihat deh. Plus, kalau kalian nggak suka yang namanya gedebong pisang di belakang ini udah lengkap deh, gedebong pisang sama pelepahnya. Ini ada tutupannya tengahnya di pinggir-pinggirnya nih. Aduh, sebenarnya tujuannya bagus, biar ada cipretan itu dia nggak sampai di pinggir-pinggirnya ini ikut nyipret. Cuman gile, ini spakbor jadinya ini udah gede, kanan kirinya gede, tutup aja full sekalian. Sebenarnya desain ininya tuh udah keren karena dia kayak ada alternatif tekstur ya di sininya. Yang ini dipenting, ini nggak dipenting. Tapi ini apaan? Fairing-fairing zaman 2020-an udah nggak pakai nih kayak gini-ginian. Emang sih secara fungsionalitas bagus, tapi dari segi styling ya ampun, ini kayak Honda Tiger tahun 2000-an awal gitu loh.
pakai stang tanduk. So yesterday, pindah ke bagian ban belakangnya. Sebenarnya ban belakangnya udah lumayan bermodal ya. Kalau kalian lihat dari belakang, benar-benar dari belakang, itu motornya kelihatan gambot, bannya juga kelihatan lebar. Karena dia pakai profil 150, 60, ring 17. Di sini juga dikasih aksen kayak kuning stabilo gitu loh. Sesuai kayak si Extra Racing-nya yang di MotoGP. Keren sih, jujur aja. Plus dia sudah pakai cakram belakang, yang artinya dia sudah ABS dual channel depan belakang. Pindah ke bagian atas. Jadi dia modelnya memang sport touring. Kalau kalian ingat CBR 250R yang keluar tahun 2011 lalu, itu dia masih punya karakteristik, biarpun dia sport fairing, tapi dia duduknya nggak nyiksa. Karena stangnya cenderung dia di atas yoke, jadi nggak under yoke, nggak turun banget. Jadi kalau kalian duduk, badan tuh cenderung lebih rileks. Selain itu, dia juga sudah pakai LCD negatif ala Suzuki modern. Jadi di sini displaynya lumayan, biarpun kurang gede ya menurut gue ya, tapi sudah lumayan. Di sini kelihatan dan ada tombol untuk mengatur settingan di sebelah sini. Cuman ada sayangnya lagi, ini masih pakai kunci colok biasa. Andai saja dia pakai model yang keyless seperti si adiknya yang 150, itu jauh lebih enak. Tapi ada satu lagi sih yang diwarisin juga dari adiknya. Dia sini pakai sistem one touch starter. Jadi kalau sekali pencet tombol ini doang, dia bisa starter berulang kali sampai mesinnya nyala. Bikin aki rusak nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kekecewaan terbesar itu adalah sekarang di mesinnya. Kenapa? Simple aja. Tahun 2021, di mana tren motor-motor fairing itu semuanya adalah 2 silinder dan 4 silinder. 1 silinder emang masih ada. Contohnya si Z250 SL atau si Ninja Mono. Tapi itu pun harganya udah didiskon sampai 34 jutaan lah. Jadi murah banget. Kalau mau dibandingin sama ini yang harganya 49,3, ya jauh banget. Tapi dengan konfigurasi seperti ini, dia masih bisa menghasilkan power sekitar 26,5 HP dan torsi sekitar 22,6. Ya, itu dia ada teknologi namanya SOCS, SOX. Bukannya SAX ya. Jadi, itu singkatan dari Suzuki Oil Cooling System. Jadi, kalau oil cooling biasa, itu dia cuman sekedar mendinginkan oli aja. Kalau ini dia bikin kayak water jacket, tapi isinya oli di tengah-tengah pistonnya itu. Sehingga pendinginan oli bisa lebih maksimal, output atau efisiensi mesin juga jadi bisa lebih maksimal. Tapi output seperti ini itu cuman bisa dihasilkan biasanya oleh mesin-mesin DOHC water cooled 10 tahun yang lalu. Ini 2021 men. Power motornya sekarang udah 30-an, 40-an atau bahkan 50 HP untuk 4 silinder. Ini 26 HP. Kalian nilai sendiri. Oke, sebenarnya gue bukan bermaksud untuk ngata-ngatain atau ngejelek-jelekin. Sebenarnya gue juga dulu punya Suzuki sebelum gue jual. Suzuki itu terkenal dengan mesinnya yang punya high performance. Dan si Gixxer 250 SF ini sebenarnya mesinnya juga patut dipuji. Karena gimana pun juga, dengan mesin 1 silinder, SOHC, power dia itu mirip atau bisa dibilang lebih baik daripada mesin DOHC water cooled yang dipunya oleh CBR 250R. Masalahnya ada cuma satu. CBR 250R itu keluar di 2011 atau 10 tahun yang lalu. Ini motor ini keluar di Indonesia 2021. Jadi ngapain bawa motor yang tanda kutip cuma sedikit lebih superior daripada motor yang keluar 10 tahun yang lalu dijual sekarang dengan harga tinggi. Gue masih nggak ngerti maksud mereka apa. Oke, kira-kira itu aja kesimpulannya. Menurut kalian gimana? Komen, caci maki, berantem, silahkan. Yang pasti biar Suzuki tahu apa masukannya, apa selera pasar, dan moga-moga mereka mau belajar dan bawa produk yang jauh lebih bagus ke depannya. Baik lagi, kalau kalian like video ini, klik like, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi dari Gias 2021. Bye-bye. Pas nggak?